Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Dede Rismawati. Saya Lenia Fidelita. Saya Isma Rusmiati. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia, indikator alami untuk menentukan asam dan basa. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum indikator alami untuk menentukan asam dan basa. Untuk bahan larutan indikator alami yang pertama yaitu buah naga, yang kedua bunga mawar, ketiga kunyit, dan yang terakhir yaitu bunga dahlia. Kita kupas kulit buah naga dan kunyit, petik bunga mawar dan bunga dahlia, lalu masukkan ke dalam cup plastik atau ulekan. Setelah itu, haluskan bahan tersebut dan tambahkan air secukupnya. Lalu saring dan masukkan airnya ke dalam gelas aqua kosong untuk dijadikan larutan. Ini dia larutan indikator alami kunyit, bunga mawar, bunga dahlia, dan buah naga. Selanjutnya larutan indikator lain yaitu kapur sebagai larutan A, cuka sebagai larutan B, air sumur sebagai larutan C, sabun mandi cair sebagai larutan D, dan minuman bersoda sebagai larutan E. Larutan indikator alam yang pertama yaitu larutan kunyit. Kemudian kita gunakan pipet tetes untuk memasukkan larutan kunyit tersebut ke dalam 5 larutan yang telah disediakan. Masukkan larutan kunyit ke dalam larutan minuman bersoda, larutan sabun mandi cair, larutan air sumur, larutan cuka, dan larutan kapur. Kemudian diaduk-aduk sampai larutan tersebut tercampur merata. Setelah itu, kita lihat perubahan warna yang terjadi pada kelima larutan tersebut. Hasilnya, larutan kapur berwarna merah bata, larutan cuka berwarna kuning terang, larutan air sumur berwarna tetap sama, larutan sabun mandi cair berwarna kuning busuk, dan larutan minuman bersoda berwarna kuning lemon. Lanjut ke larutan indikator alam yang kedua yaitu larutan bunga mawar. Kita masukkan larutan bunga mawar menggunakan pipet tetes ke dalam larutan minuman bersoda, larutan sabun mandi cair, larutan air sumur, larutan cuka, dan larutan kapur. Setelah diaduk, kita lihat perubahan warna yang terjadi pada kelima larutan tersebut. Hasilnya, larutan kapur berwarna kuning, larutan cuka berwarna merah jambu, larutan air sumur berwarna tetap sama, larutan sabun mandi cair berwarna kuning kehijauan, dan larutan minuman bersoda berwarna merah muda. Larutan indikator alami yang ketiga yaitu larutan bunga dahlia. Kemudian kita gunakan pipet tetes lagi untuk memasukkan larutan bunga dahlia tersebut ke dalam 5 larutan yang telah disediakan. Lalu masukkan larutan dahlia ke dalam larutan minuman bersoda, larutan sabun mandi cair, larutan air sumur, larutan cuka, dan larutan kapur. Kita lihat perubahan warna yang terjadi pada kelima larutan tersebut. Larutan kapur berubah menjadi warna kuning, larutan cuka berwarna jingga, larutan air sumur tetap sama, larutan sabun mandi cair berwarna coklat, dan larutan minuman bersoda berwarna merah muda. Dan untuk larutan terakhir yaitu ada larutan buah naga. Lalu kita gunakan pipet tetes kembali untuk memasukkan larutan buah naga ke dalam 5 larutan tersebut. Masukkan larutan buah naga ke dalam larutan minuman bersoda, larutan sabun mandi, larutan air sumur, larutan cuka, dan larutan kapur. Kemudian kita aduk-aduk supaya larutan tersebut tercampur merata. Nah, setelah itu mari kita lihat perubahan warna yang terjadi pada kelima larutan tersebut. Pada larutan kapur berwarna putih tulang, larutan cuka berwarna ungu, larutan air sumur tetap sama, larutan sabun cair berwarna lavender, dan larutan bersoda berwarna ungu terang. Sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.